di Magelang dan di Pati. Bahwa di Magelang diacarakan Muhammad Solikin, lalu di Pati menggunakan alat Tomo Sri Tomo Tambak Romo. Bahwa rekayasa berantai seperti ini sudah kerap acap kali dilakukan, dirancang bersama dengan Supawatin. Keterangan Nur dan keterangan Kliwon CS bahwa ada sindikat mafia membackingi masalah ini, bahwa sebelum masuk ke dalam permasalahan keluarga Tomo sudah ada hubungan mesum antara yang bersangkutan dengan Yamto dengan Hartono. Rumor sangat santer pada tahun 2007. Namun kami tidak ambil sikap karena masih bisa menahan diri dan melihat kenyataannya masih pulang. Bahwa dengan segala daya upaya dan keuangan oleh suaminya yang bersangkutan dicalonkan DPRD dari PDP tahun 2008 tidak masuk nominasi. Maka inisiatif kembali melancarkan jurus, yaitu dititipkan untuk jadi PNS atas usaha dan motif patungan atau timbal balik dan perjanjian tertutup di dalam perkawinan. Namun begitu diterima PNS, yang bersangkutan kabur dari rumah dengan kekasih gelap dengan modus perselingkuhan dengan oknum anggota polisi atas nama BBPM. Saksi keterangan dari Polsek Tambak Romo, dari seluruh anggota Polsek Winong dan Polsek Gabus yang tidak mau menangani dan semua rekan di Polsek Winong Gabus Tambak Romo menyatakan bahwa yang bersangkutan menjadi simpanan oknum anggota polisi atas nama BBPM. Atas keterangan Rusmini Sokawati mengetahui hal ini dan nggak mau terus terang kepada yang bersangkutan. Modus yang dilakukan saudara IWW sudah direncanakan jauh hari, yaitu sejak tahun 2003, namun tahun 2011 baru dilaksanakan setelah yang bersangkutan menguras habis aset suaminya sekira 750 juta dan kabur dari rumah setelah jadi PNS. Dari itu kita minta keterangan dengan perincian tertutup, diterangkan di lidik 3 penyerobotan al-haq yang tidak terkendali, tidak untuk dibuka di sini. Terkait kasus kejadian ini, kuat dugaan awal bermula dari kejadian peristiwa persekusi, eksekusi, dan penculikan yang dilakukan gerombolan orang tidak dikenal. 2 orang, ada namanya BBM Besut, belakangan diketahui adalah Karti yang sekarang jadi lurah di Katan Kidul, dan penculikan yang dimaksud menguasai anak dan istri korban dengan minta tebusan 600 juta dengan harga saudara ibu 400 juta dan anak-anak diminta 200 juta karena sampai dengan saat ini tidak bisa menyediakan uang. Korban memilih untuk diam, kemudian melapor kepada kepolisian, namun tidak ditanggapi karena pelaku penculik adalah oknum anggota polisi dan keluarga polisi, dan yang men-setting oknum polisi yang menerima laporan polisi. Maka keterangan Bambang Permati di mana-mana bahwa ada nama-nama yang disebut Bambang, dugaan kalau perkara ini ada kuat dugaan sindikat keterlibatan Kong Kali Kong, Jayus Setianto dan saudara AST. 2 orang ini sering disebut-sebut IWW, orang yang siap membackingi bila suatu saat jadi masalah, sehingga dengan sombongnya saudara IWW menantang cerai suaminya dengan harapan dapat dipersunting atau diperistri oleh Jayus Story maupun Bambang Permati. 3 diantaranya adalah pejabat semua. Latar belakang inilah yang belakangan di ACC digugat cerai oleh Bapak. Di ACC gugat cerainya oleh Bapak Bupati Pati Haryanto. Setelah 3 kali kami menghadap, Bupati menyarankan agar dicara mediasi kekeluargaan, namun hal itu mengalami jalan buntu dan yang bersangkutan tetap bersikeras untuk mengajukan perceraian. Latar belakang ini selanjutnya bahwa sampai titik tolaknya di titik puncak di BP4, IWW tetap memilih bercerai sehingga tidak bisa dirujuk oleh saudara IWW dengan mediasi. Dan atas kejadian ini mohon kembali pertimbangan bersama-sama apakah benar sama antara pernyataan IWW dan pernyataan saudara Dede harus di cross check atau dikumpulkan. Bahwa tidak benar saudara Dede mengekspos atau merelakan mengekoskan IWW di rumah BPPM dengan kerelaan kesadaran
Keterangan IWW sepihak untuk menutupi perselingkuhan dengan BPPM, AST, dan CS. Semua orang sudah maklum dan tahu. Harusnya Saudara Sutopo sebelum melakukan tanda tangan atau persetujuan harus berkonsultasi dulu dengan Bapak Jayus berkaitan permasalahan pelik Saudara IWW, karena sudah ada MOU untuk menolak gugatan, namun Saudara STP ditandatangani apa adanya. Bahwa karena rumitnya mekanisme pelaporan baik di kepolisian maupun di dinasan, akhirnya korban menyampaikan melimpahkan kasus ini kepada Ombudsman RI di Jakarta, Kompolnas maupun Komnas HAM agar ditangani sesuai jawaban kami menurut petunjuk, dan kami melimpahkan ke Kepolisian Lidik 3, Pak Aris Sulistiawan, dan ke Ombudsman Subkomisi Pelayanan Pengaduan dan Mensesnek RI, dan semua jawaban jelas sesuai dengan koridor masing-masing tanpa syarat dan perjanjian. Bahwa kasus ini masuk ke dalam ranah beracara perdata yang konsolidasinya bisa sampai 35 tahun, belum kepidannya atau pidana yang diperdatakan. Kami sudah mengkonsultasikan kepada Kajari Pati, menunggu dari bawah lagi, mekanismenya disuruh untuk melapor dari Polsek dulu. Belakangan diketahui tahun 2018 Saudara IWW berselingkuh lagi dengan atau kawin gelap dengan oknum anggota polisi atas nama Karsono, Marno, dan sebagainya. Oknum Polsek Tambak Romo, Tambarjo, Jajar diketahui oleh masyarakat juga gabus. Mereka semua datang ke Karangkonang melaporkan kepada saya bahwa untuk menindaklanjuti perkara ini membutuhkan dana atau uang yang sangat besar. Maka kepolisian juga menahan diri untuk tidak menangani karena tidak ada dananya. Kami bertanya apakah kondite guru-guru dan kepala sekolah di SD Tambak Romo itu seperti itu, dan peselingkuh di bawahnya, dan rekan kerjanya begitu. Kami minta tolong bahwa kondisi seperti ini apakah dibenarkan. Tolong lagi saya dijelaskan ketika konflik penempatan ini sejak awal sudah terjadi, yaitu Saudara IWW ditawarkan untuk bekerja menempatkan diri di Puncel, di Injaken, dan di Tambak Romo melalui gratifikasi sek yang dilakukan oleh seorang anggota dewan dan kepala dinas, sehingga yang bersangkutan ngebet lalu merintahkan preman Ceneng untuk menghabisi suaminya atau Didik. Hal ini dilakukan Jayus dengan mencegat Dede di Jalan Sugian, dan Dede dipukuli beramai-ramai 7 orang lebih, lalu Jayus melarikan diri, mengeluarkan celurit untuk dibabatkan ke kepala korban dan badan korban, namun setelah korban terkapar dibabat, Jayus melarikan diri dan meninggalkan tempat. Kejadian itu sudah dilaporkan ke Polsek Winong, Kanitnya Tamjis, namun Saudara Tamjis membenarkan Jayus dan Dede disuruh minta maaf kepada Jayus, dan ini respon kepolisian bagaimana begini kalau memang menerima laporan, tidak meneliti, kok malah memutarbalikkan fakta, ini bagaimana. Jadi sampai kapan kami mendapatkan kepastian hukum, sama dengan penculikan dilakukan BPPM, juga digebuki, diceneng, dianiaya BPPM dan timnya di depan masjid, muncul waran gabus, action seolah-olah memotret, seolah-olah olah TKP, BPPM meneror, memeras, mengintimidasi dan mengancam akan menyeret Saudara Solikuleti di Polsek Gabus dan Polres Pati. Namun hal itu ditunggu, tidak dilakukan, berarti di situ ada kesalahan. Maka berdasarkan keterangan demi keterangan di dalam investigasi dan pengalaman di lapangan, setelah Saudari IWW mengibuli uang sebesar 50 juta dengan modus utang di dalam ikatan hubungan gelap, gratifikasi perselingkuhan sekitar tanggal sekian. Sunarto SPD meminta maaf melalui surat. Apa motif permintaan maaf itu? Bahwa keterangan Saudara Hanifah Samiono, paman korban IWW, telah memanfaatkan Hanifah untuk mencuri dan menghilangkan surat-surat barang bukti, talon, saham, dan sertifikat yang selanjutnya dibawa kabur untuk dibawa ke rumah Saudara Sutomo, karena berdasarkan keterangan Polsek Tambak Romo dan Supawaten, tersangka bersembunyi di rumah Sutomo Tambak Romo. Entah kebenaran pembuktiannya nanti bagaimana. Bahwa Saudara Soliwati SH sengaja sudah melaporkan ke kepolisian atas semua rangkaian kejadian karena ingin melindungi diri, minta perlindungan
rangkaian untuk kembali, karena indikasinya apa yang dilakukan IWW adalah konspirasi besar, korporasi besar, di mana ada saudara Gapong Purnomo Jatmiko, Sotik Ahmad atau Sotik, mengetahui ada peran apa perencanaan menguras aset korban lalu korban kabur dengan selingkuhannya, menuntut rehabilitasi. Menimbang mengingat bahwa pidana ditentukan di dalam pasal 333 barang siapa menahan seseorang meneruskan penahanan dapat dipidana 8 tahun sampai 12 tahun. Junto 294 mengancam hukuman orang yang dengan sengaja menyebabkan perbuatan dilakukannya suatu perbuatan yang dianggap pencarian, kebiasaan menculik, menampung wanita, anak-anak untuk dieksploitasi sehingga sebagai pemuas seks dan pelayanan hubungan dengan dumblang kena pasal eksploitasi 289, 219, kidnapping, pekerjaan dengan sengaja melakukan transaksi mesum 296. Tentunya hal ini yang dapat kami sampaikan sebagai keterangan awal atas kerjasama yang baik lintas instansi terutama dinas. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.